Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Nadia Misalwa, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi untuk memenuhi tugas mata kuliah Shorof Tatbiki. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu morfologi atau pengertian morfologi. Yang pertama, apa itu morfologi? Yaitu pembagian tentang proses pembentukan kata dan perubahannya ke dalam beberapa bentuk sesuai dengan makna yang dimaksud. Ini menurut Nasution. Yang kedua adalah studi tentang komposisi formal dan sistematis dari sebuah kata. Yang ketiga, ini menurut bahasa Arab, yaitu yatana walul hubsa lawi fi hadzal mustawa kharajat tarkib. Ini menurut yang Abu Dawud. Yang kedua, morfologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu morfem dan kata. Morfem sendiri mempunyai pengertian, yaitu yang pertama adalah dalam bahasa Arab, morfem adalah huruf yang bermakna dan berfungsi secara gramatikal. Dalam bahasa Arab contohnya huruf jar pada ilmu nahwu atau pada bahasa Arabnya sendiri. Yang kedua adalah satuan gramatikal yang bermakna. Ini menurut Lutfan. Yang ketiga adalah takunu kalimatan au juz'an minal kalimatin lahu dalaliyah al mustawat tarkib. Morfem sendiri dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Pengertian morfem bebas adalah morfem yang bisa digunakan secara bebas tanpa terikat dengan morfem yang lain. Contohnya kata kitabun dalam bahasa Arab dan contoh buku dalam bahasa Indonesia, atau contoh sekolah dalam bahasa Indonesia. Di sini kata buku atau kata sekolah dia bisa seperti kata kitabun, daftarun, itu seperti sekolah, itu kan dia sudah bisa berdiri sendiri tanpa ada morfem lain. Tapi kalau seperti ke, terus ber, terus di, itu kan harus ada morfem lain. Seperti bersepeda, kan sepedanya sendiri, terus kata ber, kata tambahan itu sendiri, itu yang dinamakan morfem. Kalau yang kata depan seperti ber, di, itu biasanya itu dinamakan morfem yang terikat. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kata. Kata sendiri mempunyai makna, yaitu gabungan antara morfem satu dengan morfem yang lain. Ini menurut Nasution. Yang kedua, yaitu satuan bahasa yang terdiri dari morfem tunggal dan gabungan. Di sini artinya, pengertiannya itu sama semua, cuma hampir sama, cuma bahasanya yang diubah. Yang ketiga, dalam bahasa Arab, yaitu ibarat an murakkab min murfimaini au aksaro. Susunan kata yang terdiri dari dua morfem atau lebih banyak, yaitu contohnya yang bahasa Indonesia adalah ayah pergi ke rumah paman. Di sini kalau sudah menjadi susunan morfem berarti dia dinamakan kata. Seperti ayah pergi ke rumah paman, dia mempunyai terdiri dari 5 morfem, yaitu ayah pergi ke rumah paman. Kemudian dhahaba abi ilal masjid, ini juga terdiri dari 5 morfem, yaitu dhahaba dihitung 1, abi dihitung 2, ila dihitung 3, al sendiri dihitung 4, masjid dihitung 5. Jadi di sini kalau sudah menjadi kalimat, kata itu bisa dinamakan kalimat, yaitu kalau itu dinamakan kata. Kalau masih kata tunggal seperti buku, terus itu tadi sekolah, itu masih dinamakan morfem yang bebas atau terikat. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Nadia Misalwa, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi untuk memenuhi tugas mata kuliah Shorof Tatbiki. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu morfologi atau pengertian morfologi. Yang pertama,
Apa itu morfologi? Yaitu pembagian tentang proses pembentukan kata dan perubahannya ke dalam beberapa bentuk sesuai dengan makna yang dimaksud. Ini menurut Nasution. Yang kedua adalah studi tentang komposisi formal dan sistematis dari sebuah kata. Yang ketiga ini menurut bahasa Arab, yaitu yatana walul hubsa lawi fi hadzal mustawa kharajat tarkib. Ini menurut yang Abu Dawud. Yang kedua, morfologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu morfem dan kata. Morfem sendiri mempunyai pengertian, yaitu yang pertama adalah dalam bahasa Arab, morfem adalah huruf yang bermakna dan berfungsi secara gramatikal. Dalam bahasa Arab contohnya huruf jar pada ilmu nahwu atau pada bahasa Arabnya sendiri. Yang kedua adalah satuan gramatikal yang bermakna. Ini menurut Lutfan. Yang ketiga adalah takunu kalimatan au juz'an minal kalimatin dalaliyah al mustawat tarkib. Morfem sendiri dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Pengertian morfem bebas adalah morfem yang bisa digunakan secara bebas tanpa terikat dengan morfem yang lain. Contohnya kata kitabun dalam bahasa Arab dan contoh buku dalam bahasa Indonesia, atau contoh sekolah dalam bahasa Indonesia. Di sini kata buku atau kata sekolah dia bisa seperti kata kitabun, daftarun, itu seperti sekolah, itu kan dia sudah bisa berdiri sendiri tanpa ada morfem lain. Tapi kalau seperti ke, terus ber, terus di, itu kan harus ada morfem lain. Seperti bersepeda, kan sepedanya sendiri, terus kata ber, kata tambahan itu sendiri, itu yang dinamakan morfem. Kalau yang kata depan seperti ber, di, itu biasanya itu dinamakan morfem yang terikat. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan tentang kata. Kata sendiri mempunyai makna, yaitu gabungan antara morfem satu dengan morfem yang lain. Ini menurut Nasution. Yang kedua yaitu satuan bahasa yang terdiri dari morfem tunggal dan gabungan. Di sini artinya pengertiannya itu sama semua, cuma hampir sama, cuma bahasanya yang diubah. Yang ketiga dalam bahasa Arab, yaitu ibarat an murakkab min morfimaini au aksaro. Susunan kata yang terdiri dari dua morfem atau lebih banyak, yaitu contohnya yang bahasa Indonesia adalah ayah pergi ke rumah paman. Di sini kalau sudah menjadi susunan morfem berarti dia dinamakan kata. Seperti ayah pergi ke rumah paman, dia mempunyai terdiri dari 5 morfem, yaitu ayah pergi ke rumah paman. Kemudian dhahaba abi ilal masjid, ini juga terdiri dari 5 morfem, yaitu dhahaba dihitung 1, abi dihitung 2, ila dihitung 3, al sendiri dihitung 4, masjid dihitung 5. Jadi di sini kalau sudah menjadi kalimat, kata itu bisa dinamakan kalimat, yaitu kalau itu dinamakan kata. Kalau masih kata tunggal seperti buku, terus itu tadi sekolah, itu masih dinamakan morfem yang bebas atau terikat. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.